Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Logika dan Himpunan Matematika, Ibu Dr. Nurholifdia Sri Lestari SPD MPD dan Ibu Reza Ambarwati MPD MSc. Saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi proyek pada kelompok 10 dengan judul Analisis Klasifikasi Kode Pestisida pada Buah-buahan menggunakan konsep himpunan dan aturan logika sebagai edukasi keamanan konsumsi. Baik, presentasi akan dimulai dengan pemaparan latar belakang yang didasarkan pada kasus yang dilaporkan oleh Pesticide Action Network UK yang menegaskan bahwa berbagai buah dan sayuran di supermarket Inggris mengandung hingga 123 jenis pestisida, termasuk 42 karsinogen dan 21 pengganggu hormon, bahkan sering muncul sebagai kombinasi yang meningkatkan risiko toksik. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen tidak memiliki informasi memadai tentang tingkat bahaya residu pestisida, karena regulasi hanya menilai batas aman tiap bahan kimia secara terpisah. Nah, situasi tersebut menegaskan perlunya sistem klasifikasi pestisida yang lebih informatif bagi masyarakat, sehingga analisis berbasis himpunan dan aturan logika dapat menjadi pendekatan edukatif untuk meningkatkan keamanan konsumsi pada buah-buahan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 10 yang terdiri dari Yesa Binata Inji dengan NIM akhir 047, Muhammad Oktadayu Dewanta dengan NIM akhir 065, Novita Risma Trisandi dengan NIM akhir 066, Sinta Junia Anggraini dengan NIM akhir 083. Selanjutnya, pemaparan latar belakang. Baik, latar belakang dari proyek ini yaitu klasifikasi toksisitas WHO berdasarkan nilai lethal dose 50%, membagi pestisida ke dalam kategori bahaya tinggi, sedang, dan rendah, WHO 2019. Berdasarkan klasifikasi ini, penelitian menemukan bahwa beberapa buah seperti stroberi, anggur, dan apel sering mengandung residu pestisida dari kategori sedang hingga tinggi, EWG 2023. Dengan operasi himpunan dan aturan logika, buah yang beririsan dengan kelompok pestisida berbahaya dapat diidentifikasi sekaligus menentukan tingkat keamanan konsumsi. Pendekatan matematika ini efektif menyederhanakan informasi toksisitologi pestisida dan bermanfaat sebagai edukasi keamanan pangan bagi konsumen. Selanjutnya, rumusan masalah dari proyek ini yang pertama, bagaimana membentuk himpunan yang merepresentasikan klasifikasi pestisida berdasarkan tingkat bahayanya. Yang kedua, bagaimana aturan logika dapat digunakan untuk menentukan keamanan konsumsi buah berdasarkan residu pestisida. Dan ketiga, bagaimana hasil analisis dapat dijadikan edukasi keamanan konsumsi masyarakat. Tujuan proyek ini yaitu yang pertama, mengklasifikasikan pestisida pada buah menggunakan konsep himpunan. Yang kedua, menyusun aturan logika untuk menentukan tingkat keamanan konsumsi. Yang ketiga, memberikan edukasi untuk memilih dan mengolah buah secara aman. Selanjutnya, manfaat proyek. Yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko pestisida. Yang kedua, menerapkan konsep matematika dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga, menghadirkan pendekatan edukatif berbasis logika dan analisis himpunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Oktadayu Dewanta dengan NIM akhir 065. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori, yaitu pestisida digunakan untuk mengendalikan hama, tetapi residu pada buah dan sayuran dapat membahayakan kesehatan, mulai dari iritasi hingga risiko kanker. Menurut menurut penilaian WHO dan FAO, di mana WHO itu World Health Organization dan FAO Food and Agriculture Organization, WHO itu mengklasifikasikan pestisida berdasarkan tingkat toksisitas akut melalui LD50. Nah, bisa dilihat dari tabelnya. Nah, di sini ada kelasnya, ada 1A, 1B, 2, 3, O. Itu lalu ada kategorinya WHO, lalu ada LD50 oral dalam satuan mg per kilogram. Jadi oral itu maksudnya mulut. Jadi yang dinilai dari oral itu adalah menilai
atau mengukur seberapa beracun suatu zatnya jika dimakan atau tertelan oleh kita, begitu. Nah, ini relevan untuk menilai resiko dari makanan yang terkontaminasi. Nah, pestisida itu yang tertelan secara tidak sengaja atau obat-obatan oral. Lalu ada penilaian dari LD50 dermal. Nah, dermal di sini itu artinya kulit. Jadi maksudnya di sini penilaian dari LD50 dermal itu mengukur seberapa beracun suatu zat jika terpapar oleh atau tersentuh atau terserap ke permukaan kulit kita. Nah, ini sangat relevan yaitu untuk menilai resiko dari kontak dengan bahan kimia industri atau kosmetik atau pestisida saat aplikasi di lapangan. Nah, lalu yang sebelahnya lagi ada bahaya. Jadi keterangannya itu seberapa berbahaya gitu. Nah, lanjut saja. Saya akan ini ada satu A. Nah, satu A itu menurut kategorinya WHO itu dikelompokkan menjadi extremely hazardous. Yang dimana itu kurang dari 5, untuk dermalnya kurang dari 50. Nah, itu termasuk sangat berbahaya sekali gitu. Lalu untuk kategori yang kedua yaitu 1B. Nah, kategori menurut WHO itu highly hazardous. Nah, itu kisaran antara 5 sampai 50. Untuk dermalnya 50 sampai 20 yang artinya sangat berbahaya. Jadi satu A itu sangat berbahaya sekali. Nah, satu B itu berbahaya tapi tidak terlalu berbahaya dari satu A gitu. Lalu yang ketiga ada kelas 2 yaitu kategori menurut WHO itu moderately hazardous. LD50 oralnya itu dari kisaran 50 sampai 2000. Begitu juga dengan LD50 dermalnya dari 50 sampai 2000. Nah, kategorinya itu berbahaya sedang. Berbahaya sedang ya, gitu. Jadi semakin tingkat berbahayanya semakin menurun. Lalu yang keempat ada kelas 3 di mana slightly hazardous yang dimana LD50 oralnya itu lebih dari 200. Begitu juga dengan dermalnya lebih dari 200. Sorry, bukan 200 ya kawan-kawan, tapi 2000. Lah, tingkat bahayanya itu sedikit berbahaya. Jadi istilahnya itu aman tapi ada bahayanya sedikit. Lalu yang terakhir ada U atau kelas U ini kelas unlikely. Maksudnya unlikely ini kategorinya menurut WHO itu unlikely to present acute hazard. Jadi tidak pakai pestisida. Jadi untuk LD50 oralnya itu lebih dari sama dengan 5000 dan untuk dermalnya itu tidak ada. Karena bahayanya tidak mungkin menimbulkan bahaya akurat karena emang tidak pakai pestisida ya kawan-kawan begitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh pestisida umum pada buah-buahan. Yang pertama ada organofosfat, yaitu contohnya pada apel, anggur, pir, dan jeruk. Bahan aktifnya itu chlorothoxyphos, mevinphos, parasion, dan poret. Keempatnya ini masuk golongan kelas 1A ya. Lalu yang berikutnya pestisidanya karbonat, yaitu contohnya tanaman hortikultura. Eh, Bahan aktifnya itu ada aldicarb, dia masuk kelas 1A dan metonyl. Kelas 1B, antara kelas 1B dan 2. Lalu yang ketiga ada pyrethroid, contohnya strawberry, anggur, jambu, melon. Bahan aktifnya ada cypermethrin dan deltamethrin, yaitu kelas 2, masuk kelas 2. Lalu berikutnya ada fungisida, yaitu contohnya ada anggur, stroberi, dan buah citrus. Bahan aktifnya itu ada chlorothalonil,
Ya, dia masuk kelas 2 dan hexachlorobenzen dia masuk kelas 1A, ya kelasnya yang berbahaya tinggi gitu. Begitu. Baik, selanjutnya adalah PLO atau Price Lookup Code. Adalah kode numerik internasional untuk mengidentifikasi jenis, varietas, ukuran, dan metode penanaman buah serta sayuran. Arti kode PLO sendiri itu ada tiga macam. Yang pertama ada kode 4 digit apa saja. Contohnya 4032 yang artinya buahnya ditanam secara konvensional tanpa penggunaan tapi konvensional itu menggunakan pupuk atau pestisida sintesis. Lalu yang kedua ada kode 5 digit dimulai dengan angka 9 yang artinya dia itu 5 digit tapi depannya tuh harus 9. Nah, itu artinya buahnya organik. Jadi tanpa atau minimal penggunaan pestisida sintesis. Lalu yang ketiga ada kode 5 digit dimulai angka 8. Nah, depannya itu harus 8. Jadi artinya itu buahnya GMO atau genetically modified organism. Nah, relevansi PLU terhadap pengamanan konsumsi itu PLU itu hanya menunjukkan metode budidaya, sedangkan keamanan terbaiknya itu tetap dinilai lewat uji laboratorium. Lalu ada konsep himpunan dalam matematika. Himpunan adalah kumpulan objek dengan ciri tertentu yang ditulis dengan seperti gambar nih ya. Ada kurung kurawal terbuka dan diakhiri dengan kurung kurawal tertutup. Baik, untuk inflasi himpunan yang pertama yang itu gabungan gabungan B, ada irisan, ada selisih, dan subset. Penerapannya dalam klasifikasi pestisida itu bisa dari yang pertama ada jika A adalah pestisida kelas 1A dan 1B maka sangat berbahaya. Jika B adalah jika B adalah pestisida kelas 2, C adalah pestisida kelas 3 sampai U, antara kelas 3 dan U. Lalu yang keempat ada jika D adalah himpunan buah yang diuji. Nah, buah beresidu berbahaya dapat diidentifikasi melalui D irisan A, yang artinya D itu himpunan buah yang diuji dan ketika diuji dia tuh dengan himpunan A memakai pestisida kelas 1A dan 1B yang artinya sangat berbahaya. Lalu yang berikutnya ada aturan logika secara non proporsional. Yang pertama ada negasi, contohnya negasi P, ada konjungsi, ada disjungsi, dan yang terakhir adalah implikasi. Penerapan dalam analisis keamanan buahnya itu jika P adalah buah mengandung pestisida kelas 1A dan 2 sampai 2 dan jika Q adalah buah tidak aman dikonsumsi langsung. Maka aturan logikanya adalah jika P maka Q. Nah, lalu selanjutnya adalah penelitian relevan. Nah, menurut EWG dan FAO atau WHO menemukan bahwa stroberi dan apel itu sering mengandung residu pestisida yang tinggi. Nah, dengan adanya metode matematika ini bisa membantu mengklasifikasikan bahaya residu pestisida dan menyederhanakan informasinya agar mudah dipahami, lebih mudah dipahami oleh konsumen gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yesa Binata Inji dengan akhiran NIM 047. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan dijelaskan oleh saya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan karakteristik pestisida, klasifikasi tingkat bahayanya, serta residu yang umum ditemukan pada buah-buahan. Pendekatan ini sesuai karena data mengenai toksisitas pestisida telah tersedia dalam dokumen resmi WHO yang menjelaskan bahwa klasifikasi pestisida didasarkan pada upaya membedakan bahan kimia yang sangat berbahaya dari yang bahaya akutnya lebih rendah.
Selain itu, penelitian ini juga bersifat analitis. Analisis dilakukan dengan menerapkan konsep himpunan dan logika proposisional untuk mengolah data pestisida yang telah diklasifikasikan. Dengan metode ini, data toksikologi diubah menjadi model klasifikasi yang jelas dan mudah dipahami. Pendekatan analitis ini sesuai dengan penelitian matematika terapan karena logika formal dapat digunakan untuk menyusun aturan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data. Pertama, data dokumen ilmiah yang bersumber dari WHO, FAO atau WHO GMPR, dan Environmental Working Group atau EYG. Dokumen WHO edisi klasifikasi bahaya tahun 2019 memuat nilai LD50 dan pembagian kelas pestisida, sehingga menjadi rujukan utama dalam menentukan tingkat bahaya setiap bahan aktif pestisida. Selain itu, laporan GMPR digunakan untuk memahami data residu pestisida pada pangan, sedangkan laporan EYG memberikan gambaran buah-buahan yang secara konsisten memiliki tingkat residu lebih tinggi, seperti apel, stroberi, dan anggur. Kedua, penelitian ini menggunakan data contoh buah yang dianalisis, yaitu apel, anggur, stroberi, dan jeruk. Keempat buah ini dipilih karena tingkat konsumsinya tinggi, serta sering ditemukan mengandung residu pestisida dalam jumlah signifikan menurut berbagai publikasi internasional. Data ini menjadi dasar untuk memetakan setiap buah ke dalam himpunan tingkat bahaya pestisidanya. Baik, selanjutnya yaitu pembentukan himpunan. Pembentukan himpunan dilakukan berdasarkan klasifikasi toksisitas pestisida yang telah ditetapkan WHO, yaitu kelas 1A sampai 1B untuk pestisida sangat berbahaya, kelas 2 untuk bahaya sedang, serta kelas 3U untuk resiko rendah. Klasifikasi ini didasarkan pada nilai LD50 yang menunjukkan tingkat toksisitas akut, di mana pestisida kelas 1A memiliki LD50 paling rendah dan dianggap paling berbahaya dibandingkan kelompok lainnya. Himpunan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Himpunan A, yaitu pestisida kelas 1A sampai 1B, sangat berbahaya. Himpunan B, yaitu untuk pestisida kelas 2, bahaya sedang. Himpunan C, yaitu untuk pestisida kelas 3U, bahaya rendah. Untuk himpunan D, yaitu ada apel, anggur, stroberi, dan jeruk. Selanjutnya, setiap buah dipetakan terhadap pestisida yang umum ditemukan pada komoditas tersebut. Misalnya, apel sering mengandung residu organofosfat, anggur sering mengandung fungisida dan insektisida, sedangkan stroberi sering mengandung campuran karbamat dan piretroid. Pemetaan ini memudahkan proses analisis menggunakan operasi himpunan. Selanjutnya, penyusunan aturan logika. Aturan logika digunakan untuk menentukan status keamanan konsumsi buah berdasarkan tingkat bahaya pestisida yang teridentifikasi. Logika proporsional memungkinkan penyusunan aturan berbasis kondisi sehingga informasi yang kompleks dapat diringkas menjadi keputusan yang jelas dan sistematis. Dalam penelitian ini digunakan beberapa proposisi berikut. P menyatakan buah mengandung pestisida kelas 1A sampai 1B, berbahaya tinggi. Q menyatakan buah tidak aman dikonsumsi langsung. R menyatakan buah perlu dicuci atau direndam intensif sebelum dikonsumsi. Aturan yang diterapkan adalah jika P benar maka Q benar. Artinya buah yang mengandung pestisida berbahaya tinggi tidak boleh dikonsumsi langsung. Jika buah mengandung pestisida kelas 2 maka R berlaku. Artinya buah harus dicuci intensif sebelum dikonsumsi. Jika hanya ditemukan pestisida kelas 3U, buah dianggap aman setelah pencucian biasa. Selanjutnya, alur analisis. Proses analisis dilakukan melalui 3 langkah utama, yaitu yang pertama, klasifikasi pestisida berdasarkan himpunan A, B, dan C. Setiap jenis pestisida dipetakan ke dalam kelas bahaya sesuai data WHO. Hal ini memberikan dasar untuk menentukan tingkat bahaya residu yang mungkin terdapat pada buah. Yang kedua, operasi himpunan untuk menentukan resiko pada buah. Operasi seperti irisan, gabungan, dan selisih digunakan untuk menentukan buah mana saja yang berada dalam kategori bahaya tinggi, sedang, atau rendah. Contohnya, D. Irisan A menghasilkan himpunan buah yang mengandung pestisida sangat berbahaya.
Kemudian contoh kedua, D. Irisan B menghasilkan buah dengan bahaya sedang. Yang ketiga, penerapan aturan logika untuk menentukan status keamanan konsumsi. Hasil operasi himpunan diterjemahkan ke dalam aturan keputusan seperti tidak aman dikonsumsi langsung, perlu perlakuan khusus, dan aman setelah pencucian biasa. Selanjutnya, pembahasan dari rumusan masalah. WHO membagi pestisida menjadi sangat berbahaya, sedang, dan rendah. Stroberi, apel, dan anggur sering mengandung residu tinggi sehingga perlu dianalisis. Himpunan A menyatakan pestisida kelas 1A sampai 1B sangat berbahaya. Himpunan B menyatakan pestisida kelas 2 bahaya sedang. Himpunan C menyatakan pestisida kelas 3U bahaya rendah. Himpunan D memuat apel, anggur, stroberi, dan jeruk, memudahkan penentuan risiko pestisida. Irisan himpunan menunjukkan tingkat bahaya tiap buah. Dalam penelitian ini menggunakan proposisi P menyatakan buah mengandung pestisida sangat berbahaya kelas 1A sampai 1B. Q menyatakan buah tidak aman dikonsumsi langsung. R menyatakan buah perlu dicuci atau direndam intensif. Aturan yang diterapkan, jika P benar maka Q berlaku. Artinya, buah dengan pestisida kelas 1A sampai 1B tidak aman dikonsumsi tanpa perlakuan. Kelas 2 aman setelah pencucian intensif dan kelas 3U aman dengan pencucian biasa. Hasil analisis menunjukkan bahwa model berbasis himpunan dan logika menyederhanakan informasi toksikologi, memudahkan masyarakat memahami resiko dan tindakan keamanan buah. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat bahaya pestisida pada buah sangat dipengaruhi oleh klasifikasi toksisitas WHO yang didasarkan pada nilai LD50, sehingga pestisida dapat dikelompokkan ke dalam 3 himpunan utama, yaitu bahaya tinggi, sedang, dan rendah. Beberapa buah seperti stroberi, anggur, dan apel cenderung mengandung residu dari kelompok bahaya sedang hingga tinggi, sesuai laporan EYG. Melalui operasi himpunan dan aturan logika, buah yang memiliki irisan dengan kelompok pestisida berbahaya dapat diidentifikasi, sekaligus menentukan status keamanannya, mulai dari tidak aman dikonsumsi langsung hingga aman setelah pencucian. Pendekatan matematika ini membantu penyederhanaan informasi toksikologi yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami sebagai edukasi bagi konsumen mengenai keamanan pangan. Baik, demikian presentasi proyek kami mengenai analisis klasifikasi kode pestisida pada buah-buahan menggunakan konsep himpunan dan aturan logika sebagai edukasi keamanan konsumsi. Melalui analisis ini, kami berupaya menyajikan informasi mengenai tingkat bahaya pestisida secara lebih jelas dan mudah dipahami sebagai bentuk edukasi keamanan pangan bagi masyarakat. Kami berharap hasil proyek ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesadaran terhadap konsumsi buah yang lebih aman. Dan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan proyek kami ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.